Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleda Salma Syariani dengan nomor NIM 43120010387. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar satu saya yang berjudul Inflasi, Pengangguran, dan Kebijakan untuk Mengatasinya. Dosen Harian Arif, SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inflasi dan penyebabnya. Pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga barang jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Intinya, walaupun masyarakat memiliki uang yang banyak, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi. Namun dua cara yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen atau IHK dan deflator PDB. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, ada demand atau meningkatnya permintaan. Hal ini terjadi karena kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diminta tidak tersedia, sementara permintaan masyarakat meningkat semakin tinggi, dan hal tersebut yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, meningkatnya biaya untuk produksi. Inflasi yang disebabkan karena meningkatnya biaya untuk produksi di saat permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka. Itu adalah faktor penyebab inflasi juga. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang satu ini disebabkan oleh tingginya peredaran uang di masyarakat, sehingga menjadi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini bisa menjadi ketika jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat mencapai 2 kali lipat. Yang selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari inflasi. Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, sebagai dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek atau trade-off antara inflasi dan pengangguran menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara. Secara khusus, dapat diketahui beberapa dampak baik, negatif, maupun positif dari inflasi. Yang pertama, dampak positif dari inflasi. Ada 3. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi dan diusahakan seefisien mungkin, dan konsumtif dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Selanjutnya, ada dampak negatif. Yang pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan dengan normal. Karena di satu sisi, ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang tidak mempunyai tidak bisa membeli barang. Yang kedua, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang ketiga, bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mau membelinya. Yang keempat, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata
yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan atau perampasan. Dampak-dampak inflasi juga ada di setiap bidang, baik negatif maupun positifnya. Yang pertama ada dampak inflasi bagi pendapatan. Di saat inflasi ada sebagian orang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadinya inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negatif yang dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap karena nilai uang yang mereka dapatkan sementara harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi di bidang ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan oleh para pegiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Yang ketiga ada dampak inflasi untuk minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang. Karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil. Sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Yang keempat, dampak inflasi terhadap bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang seringkali tidak tepat. Hal inilah yang menjadi penyebab penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat, sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi menjadi kacau. Selanjutnya ada kebijakan untuk mengatasinya. Ada 4, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan yang berkaitan dengan output, dan kebijakan penentuan harga dan indexing. Yang pertama, kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter, yaitu pertama, pelaksanaan operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto atau discount rate policy. Yang ketiga, penetapan rasio cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Yang kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Selanjutnya ada kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Yang terakhir ada kebijakan penentuan harga dan indeksi. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Hubungan inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi. Kenyataan, inflasi yang relatif tinggi ini membuat masyarakat hidup berhemat. Banyak PHK dan penurunan jumlah produksi sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.
Dalam kondisi tingkat inflasi yang tinggi ini, maka secara teoritis para pengangguran akan memperoleh banyak pekerjaan. Bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya. Menurut Profesor A.W. Phillips dari London School of Economics, Inggris, meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris, tanpa didasari teori yang kuat, ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang berbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti, apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Selanjutnya ada teori Lipsey, menerangkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran melalui teori pasar tenaga kerja. Menurutnya, upah tenaga kerja akan cenderung turun bila pengangguran relatif banyak, karena banyaknya tiket pengangguran mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, upah tenaga kerja naik bila tingkat pengangguran relatif rendah, karena adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.